Halo teman-teman, kita belajar lagi bersama kelas Bimbel. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan sudah setia untuk menonton video-video dari kelas Bimbel. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tes undang-undang kepolisian. Biasanya tes ini tuh ada di tes pengetahuan umum. Nah, untuk itu kita langsung ke soalnya aja. Soal pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Kepolisian yang berlaku adalah. Nah, jadi untuk kalian ketahui, Undang-Undang Kepolisian yang berlaku sekarang itu, ini ya, dia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ini yang berlaku sekarang. Nah, sebelum ini itu Undang-Undang yang mana? Jawabannya itu, nah ini. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu, yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 97. Nah, kemudian dia karena sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan, jadi dia diganti dengan yang sekarang yaitu nomor 2 tahun 2002. Jadi sebelum itu yang berlaku adalah, ini jawabannya adalah di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 97. Oh ya, jadi saya kasih tips untuk soal-soal seperti ini. Kalian itu harus sering-sering untuk mengulang-ulang materi dan jawabannya. Jadi kalian bisa ingat. Kalau kalian kesulitan bisa tonton lagi video ini. Mungkin bisa 2 hari sekali atau sehari sekali agar kalian terus ingat. Atau kalian juga bisa dari baca buku-buku atau materi-materi tentang pengetahuan umum atau tentang kepolisian ini, kalian baca terus latihan soalnya dan jawabannya tiap hari. Jadi kalian bisa terbiasa gitu. Ini kalau soal ini tuh jawabannya ini gitu. Dengan mengulang terus kalian itu bisa tahu gitu tanpa untuk belajar lagi. Oke, kita lanjut ya. Nih, ketetapan MPR tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di mana, di tab mana. Nah, ini tuh pembahasannya ada di sini nih. Jadi tab MPR-nya itu semuanya itu tahun 2000 ya. Nih, ini 2000. Cuma bedanya kalau yang nomor 6 itu tentang pemisahan antara TNI sama polisi. Kalau nomor 7 itu tentang peran TNI sama peran polisi. Jadi bisa kalian ingat-ingat. Terus kalau dia nomor 6 itu tentang pemisahan, kalau nomor 7 itu tentang peran. Itu kalau nomor 6 pemisahan, nomor 7 tentang peran. Sama-sama tahun 2000. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah tentang peran, berarti kalau tentang peran berarti nomor 7, tahunnya yang 2000 ya pasti. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah sesuatu yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Kecuali, nah ini dia ada di poin yang menimbang di Undang-Undang Kepolisian yang pertama banget yang menimbang itu. Ini ada di sini ya. Kita lihat dia bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Ini ada yang di ini ya, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Berarti ini benar. B, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan. Nih, yang A ya, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan. Berarti yang A benar. Kemudian ini yang ketiga, bahwa telah terjadi perubahan paradigma. Ini benar ya, berarti ya, telah terjadi perubahan paradigma. Benar. Kemudian yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 97 sudah tidak memadai.
yang tadi ya, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 97 sudah tidak memadai. Berarti benar. Berarti yang salah adalah karena yang ditanyakan kecuali. Nah, kita lanjut. Ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia diatur dalam. Nah, ini yang udah tadi ya. Tadi kan udah kita apakan tadi ya, kalau yang semuanya tahun 2000, berarti antara, kalau nggak B yang C. Nah, kalau yang 6 itu tentang pemisahan, kalau yang 7 tentang peran. Berarti kalau ini ya tentang pemisahan, berarti nomor 6. Jawabannya adalah B. Lanjut, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam. Ini jawabannya adalah bab 1 pasal 1 di bagian ketentuan umumnya ya. Jadi dia bab 1 pasal 1 itu ayat pertama dia bilang kepolisian adalah, jadi yang membahas tentang kepolisian adalah itu pasti bab 1 pasal 1 itu. Bisa diingat-ingat seperti itu ya. Jadi kalau ada soal kepolisian adalah bla 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 bla, itu pasti bab 1 pasal 1. Lanjut, UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan atas persetujuan. Nah, jadi ini undang-undangnya itu siapa yang menyetujui? Jawabannya adalah dengan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI. Berarti jawabannya adalah E. Jadi penetapan UU kepolisian ini itu persetujuan dari dua ini ya, DPR RI dan Presiden. Lanjut lagi, anggota kepolisian RI adalah titik-titik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah, nah ini jawabannya ada di ayat 2. Ini masih bab 1 pasal 1 ya. Ayat 2, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri. Jadi dia termasuknya ASN ya. ASN di kepolisian gitu. Jadi ini jawabannya adalah pegawai negeri yang A. Tuh, jadi dia anggota kepolisian itu pegawai negeri pada kepolisian gitu. Dia tuh termasuk ASN tapi ASN-nya polisi. Gitu. Lanjut lagi, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian adalah. Nah, ini ada di ayat ketiga. Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Nah, jadi kalian bisa ingat-ingat kalau ada soal dia yang ditanyakan anggota polisi mana yang punya wewenang umum nih. Dan ingat-ingatnya yang punya wewenang umum itu jawabannya adalah pejabatnya ya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah E itu. Jadi diingat-ingat kalau misalnya dia anggota polisi yang punya wewenang umum kepolisian, berarti pejabat kepolisian. Lanjut lagi, peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia dalam rangka. Nah, ini ada di ayat yang keempat. Jadi peraturan kepolisian itu segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam rangka memelihara ini. Jadi dia memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ingat-ingat ya, peraturan kepolisian itu untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Pertama kita cari yang ketertiban dan keamanan umum. Yang A ini benar ya, ketertiban dan keamanan umum. Yang B juga ketertiban dan keamanan umum juga. Nah yang C dia cuma keamanan umum, nggak ada ketertibannya ya kan. Berarti yang C salah. Yang D memelihara dan menjamin keamanan umum. Nah ketertibannya nggak ada ya.
adanya cuma keamanan umum, berarti yang D salah. Yang E juga memelihara dan menjamin keamanan umum, salah ya, dia nggak ada ketertibannya. Oke, berarti tinggal antara A atau B yang sama-sama ada ketertiban dan menjamin keamanan umum. Nah, bedanya itu yang belakangnya, dia sesuainya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang A ini sesuai dengan fungsi dan peran kepolisian, salah ya. Nah, berarti jawabannya yang B, karena dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau ada soal, peraturan kepolisian itu adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam rangka untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oke, lanjut lagi. Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah pengertian dari. Nah, ini itu ada di nih, ayat ke-6 ya. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, terlindungan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggara dengan pengayoman. Jadi, kalau ada soal seperti ini, keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, itu dia berarti keamanan dalam negeri. Karena ini umumnya, jadi kalian ingat-ingat aja kalau misalnya ada terjaminnya keamanan, ini kan kata pertamanya kan keamanan kan, jadi terjaminnya keamanan, berarti udah terjaminnya keamanan, berarti keamanan dalam negeri gitu untuk cara tepatnya. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai UU Kepolisian. Jadi kita bahas bertahap ya, jadi kita bahas mungkin bisa 10 atau 15 soal dulu, bisa kalian ulang-ulang lagi materi dan contoh soalnya dan jawabannya, agar kalian itu ingat terus, oh kalau misalnya ada soal ini jawabannya ini, kalau ada soal ini jawabannya ini, tanpa kalian harus belajar materi-materinya lagi gitu. Jadi udah hafal ibaratnya, kalau ada soalnya ini itu jawabannya ini gitu. Bisa kalian ulang tiap hari, sempatkan waktu mungkin 10 menit atau 15 menit untuk mengulang soal-soal pengetahuan umum atau wawasan kebangsaan. Nah, untuk kalau ada yang request materi bisa komen juga di video di bawah ini. Sekian pembahasan dari saya, semoga channel ini dapat bermanfaat.